Semua orang beriman diselamatkan oleh Allah kalau membaca ini. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syaa min syai'in ba'd. Ahlas tsana'i wal majd ahaqqu ma qala al 'abd wa kulluna lahu 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma rabbas samawati as-sab' wa rabbal ardi wa rabbal arsyil 'azim. Rabbana wa rabb kulli syai' faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injili wal furqan. Na'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Allahumma amin. Amma ba'd. Jamaah Masjid Jami' Nailul Maram Sinjai, a'azzakumullah, yang saya cintai, yang saya muliakan, kita saling mendoakan kebaikan selalu. Penghargaan dan doa keberkahan khusus untuk pengurus Masjid Jami' Nailul Maram, imam masjid, para orang tua, para jamaah senior, tokoh-tokoh masyarakat, para ustadz, para dai, para jamaah yang datang dari masjid-masjid yang lain, dari desa bahkan kecamatan yang lain. Masya Allah, saya lihat ada dari Lepae, ada dari Manimpahoi. Masya Allah, dari masjid-masjid yang lain. Adik-adik, anak-anakku, generasi muda Islam, harapan umat, pemimpin masa depan, ibu-ibu, akhwat, istriku tercinta, kita saling mendoakan kebaikan selalu. Alhamdulillah, kita memuji Allah, kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat pertemuan kita di masjid yang mulia ini. Mari kita niatkan iktikaf. Mari kita niatkan talabul ilmi. Mari kita niatkan silaturahim. Mari kita niatkan mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Mari kita niatkan ikhlas lillahi rabbil alamin, agar amal-amal ini diterima dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pengajian ini adalah pengajian ketiga dalam rangkaian Jaulah Dakwah yang ketujuh di Bulukumba dan Sinjai dengan tema umum
at-tarbiyah az-zatiyah, mendidik diri sendiri. Materi ketiga pada malam ini dengan judul mengakui diri. Dalam bahasa Arab disebut al-i'tiraf. Al-i'tiraf, mengakui diri. Salah satu pengamalan iman yang utama ialah mengevaluasi diri beberapa kali setiap hari. Mengevaluasi diri beberapa kali setiap hari. Ini kita lakukan setiap selesai beramal, setiap selesai berdosa, sesudah melakukan dosa, kita melakukan muhasabah, evaluasi diri. Setiap kali kita sadar dari kelalaian, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman khusus tentang kesadaran sesudah berdosa dalam surah Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Salah satu ciri tanda orang yang bertakwa ialah jika mereka melakukan dosa, dosa apa saja, dzakarullah, mereka mengingat Allah. Mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala itu diawali dengan muhasabah dan atau dibarengi dengan muhasabah dan dilanjutkan dengan istighfar. Fastaghfaru lidzunubihim, beristighfar atas dosa yang mereka telah kerjakan. Evaluasi diri adalah salah satu program tafakkur prioritas, program renungan yang utama, yang semakin menyadarkan diri kita tentang kesalahan, kekurangan, kelemahan, kekhilafan, kelalaian kita yang selalu terulang. Kita ini banyak dosa. Kita ini banyak dosa. Kita ini banyak lalai. Kita sering lupa. Kita sering lupa. Karena itu kita butuh tafakkur. Karena itu kita butuh evaluasi. Karena itu kita butuh pengakuan. Pengakuan atas dosa-dosa, kelemahan, kekurangan, kesalahan, kekhilafan, kelalaian kita beberapa kali dalam sehari. Pengertian mengakui diri. Mengakui diri sebagai pendosa. Takui aleta makada mega dosa ta. Tapawiri lalengatita makada madosa ka mega dosaku. Ini amal hati. Ini amal hati. Ini diucapkan dalam hati. Mengakui diri sebagai orang yang banyak berbuat dosa. Mengakui diri sebagai orang yang masih kurang beramal. Akui diri bahwa masih kurang amalku. Masih kurang amalku. Makurang mupi amalku.
Ajak taseng imegan ya malakta. Ajak takapang imegan ya malakta. Cek dek mupi ya malakta. Dosa tak maega. Dosa kita yang banyak. Amal kita masih sedikit. Amal kita masih kurang. Inilah al-i'tiraf. Inilah pengakuan. Pengakuan yang baik. Inilah pengakuan yang terpuji. Inilah pengakuan yang bernilai amal. Dipahalai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita masih kurang amal. Kita masih kurang ibadah. Kita masih kurang baik akhlak. Masih kurang berakhlak mulia. Masih banyak perilaku kita, perbuatan kita yang tidak sesuai dengan akhlak mulia. Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji orang beriman yang selalu memaki dirinya sendiri, menghina dirinya sendiri. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dengan an-nafsul lawwamah. Jiwa yang suka memaki, jiwa yang suka menghina, mempersalahkan dirinya sendiri. Mempersalahkan dirinya sendiri. Itu jiwa yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana menghina diri? Bagaimana memaki diri? Saya banyak dosa. Mengucapkan dalam hati, saya banyak dosa. Saya kurang amal. Saya masih kurang baik akhlak. Mengulang-ulangi dalam hati, saya munafik, saya munafik. Itu yang dimaksud dengan memaki diri, menghina diri. Inilah al-i'tiraf. Inilah mengakui diri sendiri. Urgensi mengakui diri. 1. Mengakui diri adalah kesadaran imani yang wajib dihadirkan dan dipertahankan. Kita wajib mengakui diri sebagai pendosa. Wajib hukumnya. Karena kalau tidak, kita ujub. Kalau kita merasa sudah banyak beramal, kita ujub. Kalau kita mengatakan bahwa saya sudah banyak beramal, saya sudah banyak beribadah, kita akan ujub. Kita akan lalai. Kita lalai terhadap dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Padahal tidak ada jaminan amal kita diterima oleh Allah. Dan tidak ada jaminan dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Karena itu, kita wajib untuk selalu mengaku sebagai pendosa. Itu diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui kisah, perilaku, dan zikir Nabi Yunus alaihi salam. Ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan yang besar, lalu Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Itu dalam surah Al-Anbiya ayat 87.
Fanada fi dhulumati alla ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus mengulang-ulangi di dalam kegelapan-kegelapan yang berlapis-lapis. Kegelapan perut ikan, kegelapan lautan yang luas, kegelapan malam, kegelapan yang berlapis-lapis. Nabi Yunus mengulang-ulangi, la ilaha illa anta subhanak. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Saya termasuk orang zalim. Saya banyak berdosa. Diabadikan dalam Al-Quran supaya kita baca. Fastajabnalah. Lalu kami mengabulkan untuknya. Mengabulkan permintaan Nabi Yunus alaihissalam melalui zikir beliau 3, tauhid, tasbih, istighfar. La ilaha illa anta tauhid, subhanaka tasbih, inni kuntu minadh dhalimin, i'tiraf, istighfar, minta ampun pada Allah tabaraka wa taala. Fastajabna lah wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kesulitan. Perhatikan penutup ayat, wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Semua orang beriman diselamatkan oleh Allah kalau membaca ini. Kalau membaca ini, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Wa kadzalika nunjil mu'minin, menunjukkan bahwa bacaan ini tidak khusus untuk Nabi Yunus, tapi untuk semua orang yang beriman. Para jemaah sekalian, ayat mulia ini mengajarkan kepada kita al-i'tiraf, pengakuan, inni kuntu minadh zalimin. Jangan malu mengakui dosa di hadapan Allah. Jangan ragu mengakui dosa di depan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kurang baik kalau di depan orang lain mengungkapkan dosa-dosa, tapi di depan Allah tabaraka wa ta'ala itu bagus. Itu bagus. Ya Allah, berapa kali saya tidak sholat. Banyak sholat yang saya tinggalkan. Itu bagus. Berapa kali saya tidak puasa Ramadan. Itu bagus. Diulang-ulangi di depan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebutkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebutkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian diiringi dengan istighfar. 2. Mengakui diri adalah syarat taubat efektif. Taubat yang efektif. Taubat yang tepat guna. Taubat yang benar dan bermanfaat. Mesti mengakui dosa. Karena tidak ada taubat, tidak ada penyesalan tanpa pengakuan diri sebagai pendosa. Kita tidak menyesal kalau kita tidak mengakui dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Karena dosa-dosa ini, walaupun sudah lama, walaupun sudah 20 tahun yang lalu, masih harus diingat, masih harus disesalkan, masih harus disesalkan. Jangan dilupakan. Dosa-dosa itu jangan dilupakan, agar terus kita istighfarkan, terus minta ampun atas dosa-dosa yang telah lalu. Allah tabaraka wa ta'ala menuntun kita untuk mengamalkan hal ini melalui kisah
dalam surah Al-A'raf ayat 23. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam dan Hawa berdoa, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri-diri kami. Kami telah menzalimi diri-diri kami. Madosa kak puang. Madosa kak puang. Kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang rugi. Pasti kami termasuk orang yang rugi. Zalamna anfusana itu i'tiraf, pengakuan. Pengakuan diri berdosa. Pengakuan diri berdosa. Dan itu disenangi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu doa ini juga, doa Nabi Adam dan Hawa, menjadi doa wajib bagi kita. Menjadi doa wajib bagi kita untuk kita baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 3. Mengakui diri adalah awal motivasi untuk memperbaiki diri dan memperindah akhlak. Kalau kita mengakui diri pendosa, kalau kita mengakui diri banyak dosa, itu memotivasi kita untuk memperbaiki diri. Kita menganggap sedikit amal-amal kita. Kita takut kalau dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Kita takut kalau dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Kita melipat gandakan amal dalam rangka menebus dosa-dosa masa lalu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi dosa-dosa itu dengan kebaikan. Banyak melakukan dosa di masa lalu, sekarang banyak melakukan amal, supaya amal-amal ini bisa menghapus dosa-dosa masa lalu. Para jemaah sekalian, tidak ada taubat tanpa perbaikan diri. Tidak ada taubat tanpa perbaikan diri. Kita mesti memperbaiki diri kita. Kita mesti mengakui dan memastikan apa saja yang jelek pada diri kita yang mau kita perbaiki. Yang mau kita perbaiki. Kita mesti mengakui sisi-sisi yang jelek, sisi-sisi yang buruk. Kita bicara dosa, bukan dosa yang lalu, bukan dosa 1 tahun yang lalu. Sampai sekarang kita masih berdosa. Sampai sekarang kita masih berdosa. Sebelum ke masjid kita masih berdosa. Jangan kita lupakan. Ada taubat tanpa perbaikan diri. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dalam surah An-Nisa ayat 146. Allah mengecualikan dari orang-orang munafik. Ayat 145 itu menjelaskan bahwa orang munafik fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di tempat yang paling dibawa dari api neraka. Di tempat yang paling dibawa dari api neraka. Akan tetapi illal ladzina tabu, kecuali orang munafik yang sempat taubat sebelum mati. Orang munafik yang sempat taubat sebelum mati. Taubat tidak sekedar ucapan. Taubat bukan sekedar penyesalan sesaat, akan tetapi wa aslahu, memperbaiki diri.
Matongatongang itoba. Matongatongang itoba. Toba tongatongang. Betul-betul tobat. Memperbaiki diri. Berubah total. Berubah total. Tidak bertahap. Tidak bertahap. Wa aslahu, memperbaiki diri. Wa atasamu billah, berpegang teguh dengan kebenaran dari Allah. Berpegang teguh dengan keyakinan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak pelin-pelan. Tidak pelin-pelan. Tidak ragu-ragu. Wa akhlasu dinahum lillah, selalu mengikhlaskan pengamalan agama kepada Allah. Oh, mereka itu bukan lagi munafik. Jangan lagi sebut-sebut masa lalunya. Jangan lagi sebut-sebut masa lalunya. Jangan lagi bilang dulu nakal itu, tidak boleh lagi. Faulaika ma'al mu'minin. Mereka itu bersama orang-orang yang beriman. Bersama orang-orang yang beriman. Mereka orang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah pentingnya al-i'tiraf. Pengakuan diri sebagai pendosa, orang yang banyak melakukan dosa. Kiat mengakui diri. Bagaimana kita melakukan pengakuan diri ini? 1. Tafakkur muhasabah. Renungan. Bicara dengan hati. Berdialog dengan hati. Renungan untuk menimbang amal dan dosa, termasuk mengingat dosa-dosa yang telah berlalu puluhan tahun yang lalu. Itu tetap diingat, tetap ditobatkan. 2. Mengamalkan amal-amal hati yang memperkuat pengakuan diri sebagai pendosa, sebagai orang zalim, sebagai orang munafik. Diulang-ulangi dalam hati. Munafikmu pak iya. Munafikmu pak iya. Megamu pak dosau. Cekdekmu pia malaku. Itu mesti kita ulang-ulangi dalam hati. Diiringi dengan istighfar dan taubat yang dibarengi dengan air mata. Kapan terakhir kita menangis? Kapan terakhir kita menangis? Menangis bukan karena sakit, menangis karena tobat. Kapan kita menangis? Sesudah berdoa. Kapan kita berdoa lalu menangis? Kapan kita berdoa lalu menangis? Kapan kita sujud lalu menangis? Itu penting. Air mata itu adalah sarana untuk menyucikan hati. 3. Mencari nasihat. Para jamaah, nasihat tidak ditunggu. Nasihat itu dicari. Nasihat tidak ditunggu. Nasihat itu dicari. Nasihat itu diminta. Mencari penasehat. Mencari siapa yang bisa nasihati kita. Siapa yang bisa nasihati kita? Ada orang biasa dikatakan dek gamulen nasihati roh. Orang itu tidak ada yang bisa nasihati. Tidak ada yang bisa nasihati. Micai kau dinasihati. Nauzubillah. Atau makulikulin niri podang, makulikulin niri nasihati. Tidak ada yang bisa dia dengar nasihatnya. Oh, itu ketakburan. Itu ketakburan. Itu keras hati. Itu tanda bahwa hati keras. Dia mesti melakukan al-i'tiraf, pengakuan. Orang yang melakukan pengakuan itu mencari nasihat, meminta untuk dinasehati, meminta untuk didoakan kebaikan.
semakin mengakrabkan diri dengan orang-orang soleh. Semakin mengakrabkan diri dengan orang-orang soleh. Itu penting. Itu penting. Para sahabat Nabi mengamalkan ini. Bergantian datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, nasihati saya. Ya Rasulullah, nasihati saya. Ya Rasulullah, nasihati saya. Ini yang mesti kita lakukan kepada para ulama, para guru kita. Doa Nabawi. Ini adalah salah satu bentuk pengamalan dari mengakui diri. Doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk dibaca di dalam salat. Ini dibaca sesudah tahiyat terakhir sebelum salam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, saya telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ya Allah, saya telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Saya telah melakukan banyak dosa. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunilah saya dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan sayangilah saya. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penutup, mengakui diri sebagai pendosa bukan untuk diungkapkan di depan umum. Ajak ta carite dosata diolona to megai. Ajak ta carite dosata. Jangan ceritakan dosa-dosa masa lalu kita. Jangan ungkap dosa-dosa masa lalu kita kepada orang lain. Bukan untuk membanggakan diri sebagai pendosa. Jangan banggakan dosa-dosa yang telah lalu. Bukan juga untuk memamerkan diri kita menangis taubat di depan orang lain. Menangis itu sendirian, bukan di depan orang lain. Bukan di depan orang lain. Ketika kita sendirian, salat di akhir malam, sebelum subuh, sendirian. Ketika kita salat duha, sendirian. Ketika itu kita berusaha untuk menangis. Bukan di depan orang lain. Ini semua hanya kita lakukan dalam zikir, doa, tafakkur, amal hati, konsultasi, dan sesi minta nasihat. Minta nasihat secara khusus. Itu boleh kepada orang-orang tertentu kita mintai nasihat untuk dosa-dosa tertentu dan tidak semua dosa. Mengakui diri sebagai pendosa mesti dibarengi dengan harapan yang sungguh-sungguh agar Allah mengampuni semua dosa kita. Sepenuh keyakinan dan optimisme bahwa Allah akan mengampuni semua dosa kita. Itu mesti kita lengkapi. Pengakuan diri sebagai pendosa mesti dilengkapi dengan harapan kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.